haji ya, berada di kota Makkah dan Madinah, dan Masya Allah itu adalah haji yang luar biasa bagi saya. Haji 2024 ini berjalan dengan lancar sekali. Saya tidak menemukan di kelompok saya ya, di kloter saya ini nggak menemukan yang kelaparan, semuanya dapat makan, semuanya dapat tenda, semuanya dalam kondisi yang tidak ada sakit berat. Beda dengan tahun 2023 haji tahun lalu tuh memang lebih berat lah, banyak teman-teman yang nggak dapat tenda, banyak teman-teman yang nggak dapat makan gitu ya. Tapi haji 2024 rapih Masya Allah, dan semua jemaah yang barengan bersama dengan saya juga mereka mengatakan ini haji Masya Allah, haji Masya Allah. Akhirnya yang pindah untuk belajar itu adalah saya, Maryam, Khadijah, dan Ibrahim. Jadi yang ada di Indonesia itu ayahnya sama Sulaiman. Sulaiman masih perlu terapi bicara, jadi memang perlu fasih dulu bahasa Indonesia sebelum dia datang ke Mesir gitu. Dan kenapa saya memutuskan 2024 ini akhirnya betul-betul melanjutkan sekolah di sana, karena saya merasa bahwa ini waktu yang tepat. Sulaiman juga dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah. Paling tinggal terapi bicaranya aja. Kalau dia udah bisa bicara lancar, kita akan bawa Sulaiman juga ke kan banyak liburnya ya kalau sekolah-sekolah Arab itu. Jadi kayak libur di musim panas sekitar bulan Juli itu liburnya 3 bulan, ntar Desember libur lagi sebulan. Jadi ketika libur-libur itu, kalau nggak kami yang ke Indonesia, kalau nggak babanya sama Sulaiman yang datang. Perbedaan di Mesir dan Indonesia, anak-anak happy sih, karena bagi saya sebelum memutuskan anak-anak pindah ke Mesir itu kan sudah dilakukan persiapan banyak sekali. Beberapa di antaranya beberapa tahun sebelumnya tiap malam saya selalu bilang, "Nak, nanti kalian umur sekian kita akan pergi ke Mesir ya, Nak, akan sekolah di sana." Jadi biasanya mereka akan hitung waktu 2 tahun lagi ya Uma kita pindah, setahun lagi Uma kita pindah gitu. Jadi secara mental udah ada persiapan. Kemudian yang kedua, beberapa tahun sebelumnya kan memang udah bolak-balik ke Mesir, memperkenalkan anak-anak, ini loh Nak lingkungan Mesir, nanti tempat tinggal kita kayak gini loh Nak, nanti kalau pergi-pergi naik ini Nak, ada mallnya juga kok, ada ininya juga, masjidnya seperti ini. Jadi mereka udah terbiasa ngelihat Mesir gitu. Ketiga, persiapan saya sebelum bawa anak-anak ke Mesir itu, saya menyekolahkan anak-anak di sekolah Arab di Indonesia. Jadi mereka terbiasa dengan lingkungan Arab yang ada di Jakarta, sehingga ketika mereka di sana mereka nggak terlalu shock ketika bertemu dengan lingkungan Arab. Jadi secara basic bahasa Arabnya udah. Jadi memang untuk Maryam saya masukin ke sekolah Azhar ya dari SD memang. Khadijah Ibrahim saya masukin ke sekolah internasional tapi Islam juga. Intinya bagi saya yang paling penting ya selain karakter dan sebagainya, yang paling penting tuh Al-Quran. Sekolah itu harus ada Qurannya, fokus pada Quran, dan juga pastinya di sana menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Jadi dua bahasa itu bagi saya bahasa yang paling penting pada proses. Lebih murah dibanding di Indonesia. Biaya hidup lebih murah, biaya sekolah lebih murah. Kayak biaya sekolah tuh 1 tahun ya, sekolah 1 tahun itu Maryam itu 10 juta 1 tahun. 1 tahun nggak ada uang pangkal, nggak ada uang apa-apa. Jadi Indonesia ini mahal. Indonesia ini mahal. Jadi ketika sampai di sana beli makan semuanya, buah-buahan, makanan, biaya hidup, semuanya, biaya sekolah itu jauh lebih murah dibandingkan kalau untuk anak-anak mereka udah terbiasa dengan lingkungan Arab sih, lingkungan Arab, jadi nggak terlalu culture shock. Nah kalau ibu memang seneng Quran kan, jadi di mana ada Quran ibu pasti mau ikut bareng gitu. Jadi ibu juga kayak nanti September ibu akan bareng lagi, tapi ibu pasti akan pulang pergi lebih sering sih. Kami ketika berada di Mesir kita kan ada pesantren di Indonesia. Nah di Mesir sebenarnya kita udah buat juga pesantren itu gitu. Jadi udah ada kakak-kakak santri di sana. Saya tinggal satu gedung sama pesantren kami yang ada di sana gitu. Jadi kakak-kakak santrinya itu bersama dengan saya tinggalnya bareng-bareng. Jadi anak-anak nggak terlalu kesepian, dan ada lingkungan Indonesia juga. Jadi mereka ngerasa ya udah happy aja. Sehari-hari beda banget? Enggak beda banget. Pertama, saya tinggal satu gedung bersama dengan kakak-kakak Indonesia yang karena kita punya cabang pesantren di sana. Jadi setiap hari ya sama kakak-kakak di Indonesia juga. Paling sekolah baru ketemu sama teman-teman di sekolahnya. Paling beda cuman sekedar bahasa sih dan budaya sedikit. Cuman anak-anak nggak terlalu merasa culture shock karena dia sudah terbiasa dengan budaya Arab. Kayak di sini kan Maryam Khadijah tuh sekolah di sekolah Arab yang nationality-nya tuh ada Mesir, ada Palestina, ada Irak dan lain-lain. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan itu. Adik, saya pikir karena di Mesir kan bukannya nggak pulang-pulang kan. Beberapa bulan sekali pulang kan, ada Sulaiman juga gitu. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan juga di Indonesia. Ada sekolah dan pesantren yang harus saya kunjungi. Jadi bukan suatu hal yang nggak pulang-pulang gitu, enggak gitu, pasti akan lama. Kalau dibilang berat, nggak ada ibu yang nggak berat, pengennya sih semua anak dibawa semuanya gitu ya. Cuman Sulaiman ini kan harus terapi bicara bahasa Indonesia. Kalau di Mesir itu belum ada terapis bicara bahasa Indonesia gitu. Saya harus memastikan Sulaiman bisa dulu ngomong bahasa Indonesianya, baru pindah ke negara lain. Dan bagi saya ngerasa insya Allah aman ninggalin Sulaiman karena Sulaiman dalam keadaan yang sehat, alhamdulillah.
dia hanya tinggal terapi bicara aja gitu. Jadi ada bapaknya juga, ada beberapa pengasuh juga yang akan menjaga Sulaiman, dan kita semua udah bagi tugas bahwa Sulaiman sudah tahu kapan harus ke rumah sakitnya, jadwal rutinnya gitu ya. Kemudian sekolah Sulaiman sebenarnya padat sih, dia sekolah, kemudian dia terapinya banyak banget gitu. Jadi kalau dibilang sedih nggak sih ninggalin, ya pasti ada sedih. Cuman saya berkonsentrasi dulu karena Sulaiman kemarin kan sudah full konsentrasi nih ketika dia lahir sampai sekarang ini sudah full konsentrasi dengan Sulaiman. Sulaiman sudah dalam keadaan baik. Sekarang saya konsentrasi kepada pendidikan kakak-kakaknya dulu gitu. Nah setelah itu nanti kalau Sulaiman sudah mudah-mudahan setahun 2 tahun dia udah lancar baru dibawa. Sekarang sebenarnya saya lagi main film Gaza nih teman-teman semua. 1 bulan di Indo, 1 bulan main film, terus nanti ke Mesir gitu. Menghandle pekerjaan dan dakwah, kalau dakwah memang sampai hari ini di Mesir masih terus berdakwah. Gitu. Kemarin kayak kegiatan saya di Mesir, selain mencari sekolah, mencari tempat tinggal, kita juga masih terus berkeliling ngisi-ngisi kegiatan ngisi-ngisi ceramah ataupun sharing ya kepada teman-teman yang ada di sana. Kalau untuk di Mesir nanti mungkin kalau dakwah untuk teman-teman di Indonesia mungkin banyakkan online, walaupun dalam beberapa bulan sudah diatur jadwal untuk safari dakwah gitu. Tapi kalau untuk bisnis kan sekarang banyak jualan secara live ya, secara online ya. Nah itu sudah di Mesir juga kita sudah buat tim jualan, tim untuk live, tim. Jadi di Mesir itu masya Allah menarik teman-teman semua. Kenapa? Di sana tuh 15.000 orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia kurang lebih lah. Sehingga di sana tuh pelajarnya juga hebat-hebat banget. Ada pelajar-pelajar yang nyambi sambil jadi kameramen, yang nyambi sambil jadi bantu di rumah gitu, kerja di rumah orang gitu, yang nyambi sambil nyetir. Nah itu jadi banyak pertolongan di sana. Nggak seperti negara lain ya. Kalau negara lain kan susah gitu. Kalau ke Amerika kayaknya susah nyari yang ngebantuin. Kalau di Mesir tuh banyak banget mahasiswa yang nyambi cari uang tambahan gitu. Jadi ya biasanya saya minta tolong sama mereka. Kayak kemarin kemana-mana yang nyetirin mahasiswa Azhar, kemudian yang masak, yang bersih-bersih ada yang bantuin dari mahasiswa juga gitu. LDR sama suami kan, suami juga bolak-balik karena dia juga nggak tahan nggak lihat anaknya. Jadi paling kita gantian selama sebulan sekali, entah beliau yang ke Mesir atau saya yang ke Indo gitu. Nah itu dia untuk ibu. Makanya PR saya berikutnya setelah urusan sekolah ini beres, alhamdulillah sekarang urusan sekolah beres. Urusan saya berikutnya adalah ketika saya datang ke Mesir nanti saya harus cari rumah sakit dan juga harus cari dokter-dokternya gitu untuk maintenance kesehatan ibu. Alhamdulillah biaya nggak terlalu tinggi ya, lebih tinggi di Indo malah dibandingkan dengan di Mesir. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa melanjutkan hidup. Alasan ibu ke Mesir karena ibu suka banget sama Quran. Karena di Mesir itu sumber ilmu ya, kita cari guru apa aja ada, mau belajar apa aja, belajar agama maksudnya itu bisa gitu. Jadi ibu senang dengan lingkungan belajarnya itu. Makanya tiap hari tuh guru-guru tuh mudah banget kita bisa panggil guru ke rumah atau kita yang datang ke tempat guru-gurunya gitu. Jadi kalau mau nyari ilmu tuh berhamburan di Mesir itu banyak, makanya ibu senang ke Mesir gitu. Iya, jadi insya Allah kalau Allah berikan rezeki, mudah-mudahan bisa beli flat ya. Cuma kan sekarang lagi mengumpulkan rezekinya dulu. Jadi sekarang masih nyewa. Kita nyewa dulu, karena kan ini baru banget pindah nih, masih nyewa dulu. Jadi satu gedung sama teman-teman di pesantren. Jadi kita punya cabang pesantren di sana. Iya, sampai kayak sekarang nih tiap hari Sulaiman, ada Sulaiman di Indonesia ya. Dan itu tiap hari diomongin. Sulaiman tuh belum bisa bicara banyak, tapi dia ngerti. Jadi dia selalu nggak mau gitu, dia agak sedih gitu. Cuman saya bilang Sulaiman akan di Indonesia nanti sama Baba, sama kakak-kakak, di Sulaiman sekolah dan sebagainya. Tapi insya Allah lah, memang namanya menuntut ilmu harus ada yang dikorbankan sedikit ya untuk langkah yang lebih baik di kemudian hari gitu. Dan toh ini juga nggak selamanya kok. Toh ketika Sulaiman dalam keadaan yang bicaranya udah lebih baik, karena sekarang terapinya juga udah bilang Sulaiman masya Allah pertemuannya luar biasa. Kita akan bawa juga Sulaiman ke Mesir insya Allah. Sulaiman kan masih di TK Maha. Oh iya, di Mesir juga anak-anak senang banget karena mereka tuh ngerasa kayak di Indonesia juga mirip-mirip lah, nggak terlalu beda jauh. Mereka udah mulai aktif les berkuda kemarin waktu di Mesir, dan berkuda di sana juga murah banget gitu ya, nggak kayak di Indo agak mahal dikit gitu. Jadi mereka les berkuda, mereka les berenang, mereka les gimnastik. Kalau sakit itu juga hal yang namanya anak-anak pasti ada masanya sakit, ada masanya sehat, dan kalau satu anak sakit biasanya yang lainnya ikutan sakit gitu. Ketika di Mesir juga sempat sakit juga sebenarnya, cuman karena alhamdulillah lah karena kecapean aja sih. Di Mesir tuh kehidupannya jauh lebih sibuk kayak dibanding dengan di Indo ya kayaknya. Panasnya juga beda ya, Uma? Panas tuh yang bikin Marian juga sempat mimisan gitu, karena kan mungkin ini lagi musim panas ya.
Jadi memang dibilang panas banget, iya lagi panas saat ini. Cuman saya bilang sama anak-anak, nah di Mesir itu nggak selamanya panas kok. Nanti kita datang September, Oktober, November tuh udah masuk musim dingin. Jadi kita siap-siap baju dingin kayak gitu. Jadi ya paling ya beda ya soal cuaca ya. Kalau ini kan cenderung stabil gitu kan, hangat gitu. Tapi kalau di sana panas ya panas. Ya kelelahan aja sih. Dia kelelahan, dia kecapean lah namanya anak-anak. Berarti panas apa gitu? Iya. Tadinya Mariam dulu yang sakit, habis itu Khadijah. Biasa gitu sih giliran-giliran, tapi insya Allah baik-baik aja insya Allah. Bukan satu hal yang berat lah insya Allah.